Before we begin our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Finish? Okay. Before we begin our lesson, don't forget to comment, like, subscribe, and share my YouTube video. Okay, let's check this out. Anak gaul tidak lupa sholat, itu luar biasa. Gak nunggu tua baru mau tobat, itu luar biasa. Cita-cita pengen naik haji, itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, my students? Welcome back with me. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai stating purpose, menyatakan tujuan. Apa maksud kalian mempelajari materi ini? Sampai-sampai meminta tujuan kalian. Penasaran seperti apa materinya? Let's check this out. Part of stating purpose. Bagian menyatakan tujuan. Ya, jadi stating purpose ini memiliki beberapa bagian ya, yaitu diantaranya to, in order to, and so that. To and purpose, mereka menggunakan clause and phrase. Sedangkan so that, dia menggunakan clause. Ya, dua clause ya. Clause 1 and clause 2. Pertanyaannya sebenarnya, what is phrase and what is clause? Oke, yang pertama yang kita bahas ialah phrase. Phrase is combination of two or more words that have meaning. Phrase atau frasa adalah kombinasi dua atau lebih kata yang memiliki arti. Ya. Example, contoh, pass exam, lulus ujian. Be healthy, sehat. Meet headmaster, menjumpai kepala sekolah. Buy handphone, membeli handphone. Be at home, di rumah. Ya, di sini bahwasanya kita belum paham apa maksud dari phrase ini. Ya. Pass exam, lulus ujian. Ya, kita tahu artinya apa, gitu. Tapi kita belum mengetahui apa tujuan dari dibuat phrase ini. Nah, jadi biar supaya lebih paham, simpelnya bahwasanya phrase is words that cannot stand alone without formation of a sentence. Jadi phrase itu adalah kata-kata yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa formasi kalimat. Ya, jadi kalau phrase ini tidak dimasukkan ke dalam kalimat, kita tidak tahu apa tujuannya. Gitu. Pass exam, lulus ujian. Ya, lulus ujian supaya apa? Karena apa? Apa sebab akibatnya? Gitu ya. Be healthy, sehat. Ya, sehatnya karena apa? Itu kan supaya apa? Meet headmaster, menjumpai kepala sekolah. Nah, menjumpai kepala sekolah tujuannya untuk apa? Nah, itu dia. Jadi kita belum paham phrase ini seperti apa kalau kita tidak menggabungkannya ke dalam kalimat. While clause is a word combination which consists of subject and predicate. Klausa adalah sebuah kombinasi kata yang terdiri dari subjek dan predikat. However, it does not stand alone. Meskipun dia tidak bisa berdiri dengan sendirinya. But it becomes a complement to form a sentence. Tapi dia menjadi pelengkap untuk membentuk sebuah kalimat. Ya, klausa ini dia relatif ya. Ada saatnya klausa ini terdiri dari subject and predicate. Example, I need to drink.
Saya harus minum. Ya, saya sebagai subjek, need to drink sebagai predikat. He studies hard. Dia belajar keras. He sebagai subjek, studies hard sebagai predikat. Ya, ada saatnya klausa ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Atau minimal subjek, predikat, dan objek. Example, I put the fruit in the refrigerator. Saya meletakkan buah itu di dalam kulkas. I sebagai subjek, put sebagai predikat, the fruit sebagai objek, in the refrigerator sebagai adverb, ya, adverb of place atau keterangan tempat, ya. Kemudian she will take her raincoat. Dia akan mengambil jas hujannya. She sebagai subjek, will take sebagai predikat, her raincoat sebagai objek. They should not eat too much instant food. Mereka seharusnya tidak memakan banyak mie instan atau makanan instan, ya. They sebagai subjek, should not eat sebagai predikat, too much instant food sebagai objek, ya. Ada saatnya sebagai memiliki subjek dan predikat klausa ini, tapi ada juga saatnya memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan, ya. Berarti kalau sudah memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan, klausa ini bisa berubah menjadi sentence, menjadi kalimat, ya. However, it does not stand alone. Ya, kalau dia hanya berupa subjek dan predikat, berarti dia tidak bisa berdiri dengan sendirinya. But it becomes a complement to form sentence. Nah, tetapi dia menjadi pelengkap untuk membentuk sebuah kalimat. Ya, seperti di contoh yang number 1 and number 2, dia mesti digabungkan dengan klausa yang lainnya agar membentuk kalimat yang mudah dipahami. Ya, kalau untuk contoh ketiga, 4 dan 5, meskipun dia tidak digabungkan dengan kalimat yang lain, kita sudah paham apa maksudnya. Namun kalau kita ingin menggabungkannya dengan kalimat yang lain atau klausa yang lain, it's okay. Jadi kita lebih tahu dan lebih memahami apa maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut. Masuk kita ke stating purpose yang pertama, yaitu to, memiliki arti untuk. Adapun formula atau rumusnya ialah clause plus to plus praise. Example, he studies hard to pass the exam. Dia belajar keras untuk lulus ujian. I should eat vegetable and fruit to be healthy. Saya seharusnya makan sayur-sayuran dan buah-buahan untuk sehat. I go to school to meet headmaster. Saya pergi ke sekolah untuk menjumpai kepala sekolah. Ya, untuk bacaan yang berwarna biru merupakan contoh dari clause. Kemudian dihubungkan dengan menggunakan to, lalu tulisan yang berwarna merah merupakan contoh dari praise. Ya, di sini kita baru paham apa maksud penggunaan praise, ya. Kayak yang sebelumnya, pass the exam, lulus ujian. Ya, dia lulus ujian dikarenakan apa? Nah, ternyata dia memiliki tujuan atau dikarenakan dia belajar keras, ataupun be healthy, sehat. Ya, dia sehat, seharusnya dia ngapain? Nah, seharusnya dia makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian meet headmaster, menjumpai kepala sekolah. Ya, dia menjumpai kepala sekolah karena ada kegiatan apa sebelumnya? Ternyata dia pergi ke sekolah. Lanjut kita ke stating purpose yang kedua, yaitu in order to, memiliki arti agar. Adapun formula atau rumusnya ialah clause plus in order to plus praise. Ya, rumusnya sama seperti praise tadi, cuma lagi di sini kita menggunakan in order to. Example, he studies hard in order to pass the exam. Dia belajar keras agar lulus ujian.
You must save your money in order to buy handphone. Kamu harus menabung uangmu agar membeli handphone. She goes home from the office early in order to be at home with her family. Dia pulang dari kantor begitu cepat, lebih awal, agar pulang ke rumah bersama keluarganya. Ya, di sini tulisan berwarna ungu merupakan penggunaan dari clause, kemudian dihubungkan menggunakan in order to, lalu tulisan yang berwarna merah merupakan contoh dari phrase. For the last material, materi yang ketiga yaitu so that, yang memiliki arti sehingga. Adapun formula atau rumusnya ialah clause 1 plus so that plus clause 2. Example, I need to drink so that I will not get dehydrated. Saya harus minum sehingga saya tidak akan kena dehidrasi. He studies hard so that he will pass the exam. Dia belajar keras sehingga dia akan lulus ujian. They should not eat too much instant food so that they will not get serious disease. Mereka seharusnya tidak memakan banyak makanan instan sehingga mereka tidak mendapatkan penyakit yang serius. Ini anak-anak kos ini kan yang suka makan-makan Indomie ya. Kalian kurang-kurangin itu ya. Corona belum ada vaksinnya, kalian tambah pula penyakit ya. Jangan seperti itu. Ya. Di sini maksud dari clause yang pertama sebenarnya kita sudah paham ya. Sudah paham apa kegiatannya. I need to drink. Saya harus minum. He studies hard. Saya belajar keras. They should not eat too much instant food. Mereka seharusnya tidak makan banyak makanan instan. Kita sudah paham apa maksud dari clause 1. Ya, cuma lagi biar supaya kita lebih memahami apa maksud dari clause yang pertama, maka kita sandingkan dengan clause yang kedua. Dengan dijembatani dengan menggunakan so that, ya. Biar supaya kita lebih paham apa maksud dari kalimatnya. Until here our meeting today. I do apologize if there were any mistakes or improper attitude on my explanation. I hope you understood my explanation well. Thanks for your attention full. Let's end this meeting by saying Alhamdulillah Rabbil Alamin while praying kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita for the last material. For the last material,